dunia ini 99% dalam kehidupannya dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia belum pernah ngerasain kebahagiaan. 99% nggak pernah ngerasain kebahagiaan. Selalu penuh ujian, selalu penuh cobaan, selalu dia mendapatkan musibah dan bencana. Masya Allah, didatangkan dia. Tapi kata Nabi, la yunsabu lahum mizan wa la yunsabu lahum diwan. Allahu Akbar. Tapi ketika orang ini datang, tidak dipasangkan itu mizan, nggak ditimbang dia. Wala yunsabu lahum diwan, dan tidak itu disebarkan buku catatan amal mereka. Nggak ada, Pak. Kagak ditimbang, kagak dihisab. Ahli sholat ditimbang nggak? Dihisab nggak? Ahli saum puasa semua, ahli haji semua. Ini enggak. Ahli bala, ahli bala enggak dicabut dia, enggak diinikan dia. Masya Allah. Fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Udah gak ditimbang, dikasih lagi pahala gede banget, dikasih trofi dia, dikasih piala dia. Sementara ahli sholat ngeliat, sementara ahli haji ngeliat, sementara semua ngeliat, bah enak banget tuh dia kagak dihisab, enak banget tuh dia nggak dihisab. Semua ngeliat, semua segala macam, bahkan mereka mendapatkan apa? Pahala yang begitu besar. Kenapa? Karena semua cobaan-cobaan yang telah dia mendapatkan waktu hidup di dunia, semua dia sikapi dengan sabar. Kesabaran dia menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian itu menghapuskan dosa-dosa dia. Paham maksudnya ini? Dengan kesabarannya dia nggak pernah ngeluh dengan ujian dan cobaan yang telah Allah berikan, padahal susah, terus dia susah, tapi dia tetap sabar, tetap ibadah dia lagi, tetap dia lanjutin ibadahnya, sehingga akhirnya dosa dia habis. Kalau udah habis, apalagi yang mau diperiksa? Paham gak? Malah Allah kasih hadiah buat dia. Apa hadiah yang paling ini? La yunsabu lahum mizan wa la yunsaru lahum diwan fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Ayyutuna ujurahum kamilatan bil mizani summa yu'ta bi ahli sawmi wa fi nusakhi bi ahli al-hajj fayuwaffawna ujurahum bil mizan summa yu'ta bi ahli al-bala la yunsabu lahum mizanun wa la yunsabu lahum diwanun ay jaridatul hisab fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab ay adadi mahsub hatta yatamanna ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim falau masdariyatun min kasrati sawabillahi ta'ala alaihim. Masyaallah. Wal maqalatu saniyatu wassalasuna, dan ada pun maqalah yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iza kana yaumul qiyamah, Iza kana ay iza jaa, apabila telah terjadi, yakni apabila telah datang, yaumul qiyamah, hari kiamat. Yudha'ul mizanu, diletakkanlah itu timbangan, mizan. Fayu'ta bi ahli sholati, lalu didatangkanlah orang-orang yang melaksanakan sholat, ahli sholat. Fayuwaffawna ujurahum, lalu dipenuhilah
ganjaran-ganjaran untuk mereka. Jadi ditimpang orang-orang yang melaksanakan sholat ya di mizan. Wa fi ba'di riwayah, dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Tirmidzi, fi yaumil hisab. Jadi ketika terjadi hari kiamat itu, didatangkanlah nanti fi yaumil mizan. Yaumul mizan itu salah satu tahapan di antara tahapan-tahapan yang terjadi di hari kiamat. Nanti ada 7 tahapan. Sebab ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin." Kata Nabi, antara seorang hamba dengan surga itu sab'u aqabatin, ada 7 tahapan. Jadi ada seorang hamba, kalau dia pengen masuk surga, dia harus melewati dan dia harus lulus 7 tahapan itu. Kalau lulus dia bisa melewati, maka masuk ke mana? Surga. Tapi kalau seandainya dia tidak lulus dan tidak bisa melewati itu, tempat hanya 2, surga, neraka. Nah ini ada 7 tahapan. Bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin. Ada 7 tahapan. Awanuha, yang pertama dari 7 tahapan itu, yang paling terendah itu al-maut, yaitu kematian. Jadi setiap orang yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati tahapan yang pertama, yaitu apa? Kematian. Mati dulu, baru masuk. Pengen masuk surga nggak? Halo? Pengen masuk surga nggak? Pengen mati nggak? Kita ini bukan orang-orang pilihan sebagaimana Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Isa, yang Allah panjangkan umurnya, yang nanti Allah akan kembalikan. Makanya sampai dengan saat ini Nabi Allah Khidir itu ada. Ya, Nabi Allah Khidir itu nama aslinya itu Balia bin Malkan. Ya, Balia bin Malkan, atau bisa dikenal juga dengan Abu Musa. Kalau bisa setiap selesai sholat Fatihahin dulu. Orang yang suka menyebut nama Nabi Allah Khidir, ya, dan juga nama aslinya Balia bin Malkan, satu riwayat mengatakan Allah akan bimbing orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah dengan sering menyebut nama Nabi Allah Khidir. Nah kita bukan seperti ini. Semua kita pasti akan mengalami kematian. Itu tahapan yang pertama untuk bisa masuk ke surga, yaitu luluskah kita dalam kematian itu. Kalau lulus, kita masuk kepada ujian yang kedua, tahapan yang kedua. Jadi tidak semua orang yang mati itu pasti masuk surga. Apalagi ulama memberikan gambaran kematian itu terbagi menjadi 2. Ada kematian dalam keadaan baik, itu namanya husnul khotimah. Ada kematian dalam keadaan jelek, namanya su'ul khotimah. Tidak akan mungkin kita bisa masuk ke dalam surga kalau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, oleh karena itu kalau kita mau lulus di tahapan yang pertama ini, perbanyaklah kita minta kepada Allah dan juga berusahalah agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling utama. Nah, tahapan yang kedua adalah alam barzakh.
Tadi ada berapa tahapan? Ada alam barzah, alam kubur. Kalau di awal dia sudah tidak lulus, apalagi di alam kedua. Nah di alam barzah pun demikian. Kehidupan alam barzah, yakni alam kubur, kehidupan yang cukup lama. Dia proses penantian dengan datangnya hari kiamat. 1000 tahun lagi kiamat, berarti 1000 tahun lagi dia ada di alam kubur itu. Jadi alam kubur bukan tahapan pertama, tapi dia tempat pertama daripada alam akhirat. Jadi alam akhirat tempat pertamanya alam kubur. Tapi dia alam kubur bukan tahapan pertama. Tahapan pertama tadi apa? Kematian. Kalau tempatnya kubur. Sebab Rasulullah bilang al-qabru awwalul manzilin min manazilil akhirah wal akhiru manzilin min manazilid dunya. Kubur adalah tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat. Tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat. Wal qabru akhirul manzilin min manazilid dunya, dan kubur adalah tempat terakhir di antara tempat-tempat apa? Dunia. Kalau tempat dunia, tempat yang terakhir adalah kubur. Kalau udah masuk kubur udah nggak bisa lagi. Jangan berharap bisa main ke Gandaria City lagi. Karena itu tempat terakhir. Ini sudah nggak ada tempat lagi. Kalau sekarang kemana aja masih bisa. Kenapa? Karena kita masih hidup. Tapi kalau ketika sudah masuk ke dalam kubur, itu tempat terakhir daripada kehidupan alam dunia. Tapi alam kubur, kata Nabi, awwalul manzilin min manazilil akhirah. Dia merupakan tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat. Makanya hukum akhirat sudah berlaku di dalam kubur. Hukum akhirat sudah berlaku. Apa sih hukum akhirat itu? Yang namanya alamul akhirah itu adalah tempat darul jaza, tempat balasan. Laisa darul amal, bukannya tempat beramal. Kalau dunia tempat beramal, bukan tempat balasan. Jadi kalau kita hidup di dunia, jangan berharap balasan. Karena di dunia ini tempatnya tempat untuk apa? Beramal. Kita disuruh beramal. Yang amalnya itu tergantung kita. Kita mau beramal apa saja, silakan. Mau beramal yang baik boleh, mau beramal yang jelek juga boleh. Semua tergantung kita. Makanya Nabi Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madzilun. Wahai Muhammad, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu. Silakan. Beramallah kamu sesuka hati kamu, silakan. Tapi fa innaka madzilun bih. Jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan akan mendapat balasan. Jadi kita mau beramal apa saja boleh. Nanti balasannya di mana? Di akhirat. Dan salah satu tempat di akhirat itu tadi yang pertama apa? Kubur. Ntar baru terasa di kubur. Pentingnya sholat, pentingnya ngaji, pentingnya puasa. Sekarang sih masih belum. Kenapa? Emang gak ada balasannya, gak dilihatin, gak ditampakin. Karena memang dunia ini bukan tempat balasan, tapi tempat apa? Beramal. Tapi ketika dia masuk ke dalam kubur, baru di situ. Kenapa gua gak sembahyang? Nyesel, senyesal-nyeselnya. Kenapa gak ngaji? Nyesel, senyesal-nyeselnya. Kita, kalau sekarang sih belum. Ya, sekarang masih bisa aja orang sembahyang kita ketawain, orang ngaji kita ketawain, boleh kan? Iya.
Tapi nanti ketika kita sudah masuk, baru di situ akan terasa kita, oh, untung gua ngaji, untung gua sembahyang, untung gua baru. Ya. Ternyata alam kubur yang konon katanya gelap, kita nggak ngerasain gelap. Alhamdulillah. Katanya alam kubur yang katanya sempit, kita nggak ngerasain sempit. Katanya panas, kita nggak ngerasain panas. Padahal secara zahir kita lihat alam kubur gelap apa terang? Gelap. Tapi ternyata kita nggak ngerasain gelap. Kenapa? Karena kita sudah persiapkan lampu-lampu cahaya buat di alam kubur kita. Dari mana tuh kita siapinnya? Waktu lagi di dunia. Waktu lagi di dunia, lampunya kita persiapin untuk menerangi alam kubur kita. Apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kata Nabi, as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya yang menerangi alam kubur kita. Insya Allah. Baru terasa kita. Untung dulu di dunia ngapain? Sholat. Terang gitu. Terang kita. Masya Allah. Cahayanya, cahaya zuhur, asar, maghrib, isya, semakin banyak yang kita lakukan, maka semakin apa? Semakin terang alam kubur kita. Bahkan ada lampu yang indah, yang cakep, yang cahayanya bagus. Ada lampu namanya lampu tahajud. Ada lampu duha. Ada lampu tasbih. Ya Masya Allah. Baru nyesel. Atau bahkan di mana? Alam kubur. Untung kita puasa. Bukan hanya Ramadan, tapi Senin Kamis kita puasa. Yaumul Bid kita puasa. Besok tanggal 9, tanggal 10 kita puasa. Alhamdulillah. Orang yang berpuasa, kata Nabi Muhammad, akan diluaskan di alam kuburnya dengan rahmat Allah. Untuk puasa. Katanya sempit alam kubur, kita nggak ngerasain alam kubur kita penuh dengan keluasan. Alhamdulillah. Di situ makanya orang suka berminta, doakan mudah-mudahan almarhum kuburnya diterangi, kan gitu ya. Mudah-mudahan kuburnya diluasin. Ujung-ujungnya mudah-mudahan kuburnya dijadikan apa? Hah? Taman di antara taman-taman surga. Mana yang bisa menjadikan taman surga? Ini halaqatul ilmi wa halaqatul zikr. Berkumpulnya ilmu, majlis ilmu dan majlis zikir, itu yang akan menjadi raudhah min riyadhil jannah. Kapan kita bisa rasakan itu? Tahapan yang kedua, alam kubur. Nanti tahapan yang ketiga ada yang disebut dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Dibangkitkan kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam yang baru yang belum pernah kita rasakan. Itu alam dibangkitkan kita di situ dan dikumpulkan kita di padang mahsyar. Nanti ketemu dalam kitab ini, dituliskan di dalam kitab ini oleh Al-Imam Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata nanti banyak di antara umat-umat Islam, umatnya Rasulullah, yang mereka menyangka bahwa mereka masih muslim waktu di dunia, tapi ternyata nanti pada saat di akhirat tidak diakui keislaman. Di dunia dia masih merasakan dirinya, dia masih menyangka bahwa dirinya Islam. Nanti ada dalam hadis ada 9 kelompok golongan orang-orang yang masih mengira dirinya ini seorang muslim. Pas dibangkitkan di sana, dikumpulkan di padang mahsyar antara orang muslim dan orang non-muslim, orang-orang kafir. Kita mau masuk ke sana nggak boleh gitu. Ente bukan. Kalau kira-kira kayak begitu bagaimana? Nauzubillah. Kenapa? Karena mereka masih menyangka bahwa mereka Islam, padahal pada hakikatnya mereka bukan Islam sudah di hadapan Allah. Siapa? Ada 9 golongan. Satu di antaranya tarikus shalah, orang yang suka ninggalin sholat.
Orang-orang yang suka meninggalkan sholat sekarang sih boleh aja. Dia ketawa, datang dengar suara azan ini itu kagak, dia gak peduli mau sembahyang, gak pernah sembahyang. Iya boleh sekarang. KTP-nya boleh Islam, semuanya boleh Islam. Tapi nanti dia gak boleh masuk dalam kelompok Islam. Makanya sudah dikasih aba-aba sama Nabi. Dalam satu hadis Rasulullah sudah memberikan satu warning, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu saja, sengaja dia meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Itu udah digambarin sama Nabi. Tapi berapa banyak orang yang gak peduli itu? Dia masih menganggap diri dia masih seorang apa? Muslim. Maka semua dia lakukan masih Muslim. Dia ngawinin anaknya pakai cara Muslim. Ketika lahir cucunya bikin akekah pakai cara Muslim. Mati pun dia pakai cara Muslim. Tapi alangkah hinanya ketika dibangkitkan Nabi di sana, ternyata dia bukan masuk golongan dari orang-orang itu. Nauzubillah, subhanallah. Ini tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu yaumul, di pada masa yaumul ba'di, di hari kebangkitan. Nah kemudian ada tahapan selanjutnya lagi. Ini dia yaumul mizan, yaitu di mana pada saat itu akan ditimbang. Ada penimbangan. Apa yang ditimbang? Amal baik dan amal jelek. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, amal-amal kebaikan kita dan amal-amal kejelekan kita ditimbang tuh, dipisahin, disortir, yang baik-baik, yang jelek-jelek dikumpulin. Ini mohon maaf nih, kalau dikumpulin kira-kira banyakan baiknya atau banyakan jeleknya gitu. Baiknya. Kalau melihat tampang sih ahli ibadah semua. Insya ya Allah ya Allah. Ya kita bisa taker dah. Ya betul ya. Kita bisa taker nih kita urusan, tapi jangan kecil, jangan khawatir. Kita nggak nyangka. Tahu-tahu kok timbangan kita ternyata amal kebaikan kita berat di sana. Insya Allah. Padahal tahajud jarang, ibadah jarang, sedekah jarang. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak pernah haji tapi ada pahala haji kita di sana, Masya Allah. Dari mana bisa kita? Kata Nabi Muhammad apa? Kalimatani khafifatani fil lisan min al-lisan, sakilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ternyata kata Nabi Muhammad, ini yang kita amali dulu di dunia. Kalimatani, ada dua kalimat. Ada berapa? Ada dua kalimat. Khafifatani minal lisan, di mana dua kalimat ini sangat ringan diucapkan oleh lisan kita. Sangat mudah ini dua kalimat diucapkan oleh lisan. Tapi sakilatani fil mizan, tapi ternyata dua kalimat yang mudah diucapkan ini menjadi amal yang berat nanti kebaikan di mizan. Wa habibatani ila rahman, dan dua kalimat itu amat sangat disenangi dan disukai oleh Allah, Zat yang Maha Pengasih. Apa tuh kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Itu yang kita wiridin, ya, itu yang kita sering baca sambil naik motor. Bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Udah nyoba? Ntar pulang, ya, sambil kita baca sambil jalan, sambil naik mobil, kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita ikhlas karena Allah, kita baca itu, enggak taunya itu yang nolongin kita besok ke sana. Timbangan kita jadi berat gara-gara itu. Insya ya Rabbana. Ada yaumul mizan.
Awaluha al-maut, yang pertama kematian, yang kedua alam kubur, yang ketiga yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Dan yang keempat nanti katanya adalah yaumul mizan, di mana kita akan ditimbang. Selesai sampai di situ enggak? Ada lagi yang namanya yaumul hisab. Beda lagi nih. Ada timbang, ada hisab. Kalau yaumul hisab, penghisaban itu yang dihisab ini disortir, Pak. Amal-amal kebaikan kita disortir, Pak. Dihisab. Makanya yang pertama dihisab amal itu apa? Yang pertama dihisab apa? Sholat. Sholat yang dihisab. Yang enggak sholat enggak dihisab. Justru yang dihisab apa? Sholat. Kalau yang enggak sholat sih enggak. Dia enggak dicemplungin langsung ya. Jadi yang dihisab itu beramal sholat kita. Sholat yang mana? Diperiksa, Pak. Sholat amal kebaikan bukan? Amal kebaikan bukan? Kalau mizan, timbangan ini dia nih, itu timbangan dibagi dua. Hanya amal kebaikan dan amal jelek kita. Tapi yang namanya hisab, amal kebaikan kita yang akan dihisab kita. Sholat yang kita kerjain dihisab, Pak. Benar ini takdirnya, benar rukunya, benar Fatihahnya. Itu yang diperiksa. Dan yang dihisab sholatnya itu hanya sholat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tahajud enggak. Duha enggak dihisab. Kenapa kok itu enggak dihisab? Buat nolongin, nambel yang kurang-kurang. Sembahyang kita ada kurangnya enggak? Hah? Banyak aja apa banyak banget? Ya Allah, takbiratul ihram kita biasa-biasa aja. Padahal kalau kita lihat kasifatus saja, jangan lagi kita kasifatus saja. Lihat kita Riyadul Badi'ah yang sudah kita pernah hatamkan itu. Ada syarat-syarat untuk takbiratul ihram. Selama ini kita bertakbir aja gitu. Belum ruku kita, belum Fatihah kita. Maaf ya Pak, Al-Quran 30 juz. Dari 30 juz ada 114 surah. Dari 114 surah hanya satu yang wajib dalam sholat, yakni suratul Fatihah. Sembahyang kita sah, Pak. Sekalipun kita nggak baca itu Al-Haqqumut Takasur, sah sembahyang kita. Sembahyang kita sah, kita nggak baca surah Waqiah. Pernah sembahyang baca Waqiah? Sah kita, tapi tidak sah sembahyang kita kalau tidak membaca Fatihah. Maka di dalam Fatihah, kalau kata Safinatun Najah, di situ udah dijelasin tuh. Nggak usah yang tinggi-tinggi, itu kitab Safinatun Najah, coba lihat di situ. Ternyata dalam Fatihah, karena dia merupakan rukun qauli, bacaan yang wajib. Kan dalam sembahyang itu ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun apa? Fi'li. Ada berapa tuh? 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Artinya ada yang wajib dengan hati, ada yang wajib dengan bacaan, ada yang wajib dengan perbuatan. Beda dengan ibadah haji misalnya, nggak ada rukun qauli, nggak ada. Niat aja cukup ihram, rukun qauli aja. Sunnah memang kata Nabi Muhammad, dia baca nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sunnah kalau dia kencengin labbaik Allahumma hajjan, sunnah, bukan wajib. Jadi dalam ibadah haji nggak ada bacaan yang wajib. Tawaf nggak ada bacaan yang wajib. Sunnah semua. Sa'i nggak ada yang wajib. Sah hajinya. Andai kata tawafnya diam,
Diam aja dia. Kita waktu 7 putaran kalau baca ngapain? Diam aja. Sa'inya semua diam, sah. Tapi namanya haji diam. Itu nanti dihisab, Pak. Nah, Nabi gambarkan ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah, yaumul qiyamah." Apabila terjadi hari kiamat, yudha'ul mizan, diletakkan itu timbangan untuk dihisab dan untuk ditimbang. Jadi timbangan untuk menunjukkan keadilan itu biasanya adalah dengan timbangan. Makanya kalau kita lihat pengadilan di mana-mana pasti lambangnya apa? Lambangnya apa? Timbangan.